10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Ini adalah grand finalnya Ramadan. Ini puncak-puncaknya Ramadan. Nabi kita SAW bersabda dalam hadis Bukhari, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal ibadah tersebut tergantung detik-detik terakhirnya. Amal ibadah itu tergantung bagaimana kita menutup kehidupan, atau yang lebih spesifik, bagaimana kita menuntaskannya di dalam kehidupan kita. Seseorang yang semangat beribadah di hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, lalu tersungkur di hari ke-21, hari ke-28, hari ke-29, maka dikhawatirkan dia tidak mendapatkan keberkahan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan suci Ramadan. Ini adalah hari-hari terbaik. Ini adalah hari-hari yang dimuliakan para sahabat, para tabi'in, para ulama, para wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Uthman An-Nahdi mengatakan, kanu yu'azzimuna thalatha asyarat. Para sahabat, para tabi'in, para ulama-ulama kita terdahulu itu memuliakan 3 fase, yang setiap fase berisi 10 hari. Dan yang pertama 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karena itu ada beberapa tips agar kita bisa sukses di 10 hari ini. Ada beberapa kiat yang dijelaskan oleh para ulama agar kita benar-benar bisa memaksimalkan hari-hari terakhir kita dengan Ramadan. Yang pertama, saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di hari-hari ini atau di jam-jam ini, sebelum kita memasuki 10 hari terakhir, perbanyaklah istighfar. Perbanyak istighfar. Saya yakin Anda sudah mengiringi setiap hari di Ramadan dengan memperbanyak istighfar. Di detik-detik ini, di waktu-waktu ini, tambah lagi. Minta ampun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menggugurkan dosa-dosa kita. Kenapa demikian? Karena yang membuat kita terjatuh di 10 hari terakhir, yang membuat kita gagal, yang membuat kita malas baca Al-Quran di hari-hari terakhir, yang membuat kita tidak semangat dalam melakukan tarawih atau qiyamul lail, salah satunya adalah dosa. Salah satunya adalah dosa. Allah berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 40, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Dan hukuman dari keburukan, keburukan yang semisalnya. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, tahukah kita, jika kita bermaksiat, jika kita melakukan dosa di 20 hari pertama di Ramadan, maka itu akan mempengaruhi semangat ibadah kita di hari-hari terakhir. Salah satu penyebab kita ghibah di hari-hari terakhir adalah ghibah di 20 hari sebelumnya. Salah satu yang membuat kita malas sholat di hari-hari terakhir adalah karena kita malas sholat di 20 hari sebelumnya. Oleh karena itu putus mata rantai keburukan tersebut. Putus dengan apa? Putus dengan istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita tahu bersama, yang membuat kita berat untuk melangkah, yang membuat kita berat untuk membaca Al-Quran, yang membuat kita ngantuk ketika sholat lail atau sholat raweh, lagi-lagi adalah dosa. Maka dosa tersebut akan menghambat kinerja kita. Dosa itu ibarat beban yang ada di pundak-pundak kita. Maka singkirkan beban dosa tersebut dari pundak kita, perbanyak istighfar dan bertobat kepada Allah, maka rasakan sendiri bagaimana kita akan lebih nyaman dalam beribadah, kita akan lebih ringan dalam membaca Al-Quran atau qiyamul lail dan berzikir di 10 hari terakhir ini, karena Allah sudah menghapuskan dosa-dosa kita. Kiat yang kedua, saudaraku yang dirahmati oleh Allah, bertawakal kepada Allah. Wa man yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan cukupkan, Allah akan wujudkan keinginan kita. Ketika kita memasuki 10 hari terakhir ini, dengan mengharapkan pertolongan dari Allah, dengan bersandar pada kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita menginginkan mendapatkan husnul khatimah, mendapatkan Lailatul Qadar, maka Allah akan wujudkan hal tersebut. Wa man yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal, bersandar, meminta pertolongan kepada Allah, maka Allah akan wujudkan keinginannya. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di detik-detik terakhir menjelang 10 hari terakhir di dalam sholat kita, hendaknya kita sisipkan sebelum kita salam membaca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku sehingga aku bisa berzikir kepadamu, aku bisa bersyukur kepadamu, dan aku bisa memperbaiki ibadah-ibadahku, khususnya di 10 hari terakhir. Kita ingin ibadah-ibadah kita di 10 hari terakhir adalah klimaks dari ibadah kita di 20 hari sebelumnya. Maka minta pertolongan kepada Allah, wa husni ibadatik, agar aku memperbaiki amal ibadahku.